time value of money ini biasanya dikaitkan dengan bila uang kita didepositokan, sehingga kita selalu biasanya menghitung dengan required return, atau biasanya lebih aman menggunakan bunga bank sebagai acuan untuk hal tersebut. Nah, kemudian normal return for the risk taken ini adalah return yang sudah adjusted ya, adjusted dengan risiko. Kemudian ini nanti kita akan menemui di beberapa bahasan kita ada rumus namanya ROE. ROE adalah 1 plus annual percentage. 1 plus annual percentage rate. Jadi biasanya 1 plus R pangkat T-nya. Misalkan T-nya 1 ya berarti 1 plus R pangkat 1 dan sebagainya. Kalau T-nya 2 adalah 1 plus R pangkat T2 dan sebagainya. R adalah annual percentage. Ini adalah hal-hal yang perlu kita ingat-ingat. Nanti ada ROE di sana. Biasalah kalau teman-teman udah menghitung percent value, udah biasa menggunakan ini ROE. Cuman mungkin tidak dibahasakan sebagai ROE, tapi dibahasakan sebagai 1 plus R. Kemudian ada permasalahan di dalam kita menghitung investasi. Di dalam menghitung investasi, nilai investasi adalah berapa sih nilai akhir dari investasi tersebut gitu. Kalau kita menggunakan bond, menghitung bond sangat mudah karena ada terminal investment, terminal years. Jadi ketika bond itu di dalam kontraknya adalah 5 tahun, maka di akhir kontrak kita akan mendapatkan pembayaran kupon di tahun T ya, dan pembayaran dari prinsipal ya, uang awal kita 1.000, katakanlah bondnya 1.000. Nah, di tahun-tahun sebelum jatuh tempo, maka pembayaran yang kita terima hanya kuponnya aja atau interestnya saja. Nah, dengan demikian, untuk menghitung terminal investment dengan fixed life ini sangat mudah. Nah, namun ada permasalahan di dalam menghitung, katakanlah value atas sebuah equity. Karena value atas equity itu, pertama, bagaimana kita menghitungnya? Menggunakan dividen kah? Menggunakan profit kah? Kemudian nilai akhirnya atau liquidating value-nya itu berapa? Liquidating value-nya. Nah, karena kita memegang katakanlah sebuah saham itu untuk waktu yang tidak terbatas, memang tidak tujuannya untuk dijual, berapa sih sebenarnya value atas satu lembar saham saya ini? Nah, ada beberapa cara nanti. Pertama adalah menggunakan dividen sebagai penghitungnya, kemudian menggunakan profit, kemudian satu lagi menggunakan cash flow. Itu yang biasanya kita gunakan di dalam melakukan perhitungan value of money-nya. Nah, di dalam bond kita menghitungnya udah biasa ya, semacam ini adalah jumlah cash flow yang akan diterima dibagi dengan nilai diskonnya, dibagi dengan nilai diskontingnya adalah 1 plus bunga pangkat tahunnya dan sebagainya. Jadi dijumlahkan. Nah, ketika kita katakanlah ini kuponnya adalah 100, kita mengharapkan required return-nya adalah 8%, maka yang kita terima adalah percent value of money atas kita membeli bond tersebut adalah 10,7985 atau 1.080 dolar gitu kan. Nah, gampang sekali untuk menghitung ini. Namun untuk menghitung equity akan agak ribet. Nah, teman-teman kan akan membandingkan. Kalau saya membeli bond nanti dalam waktu 5 tahun
kira-kira uang yang saya terima sekian, atau value dari bond saya sekian. Ini teman-teman akan membandingkan dengan bila teman-teman membeli saham, gitu kan, dengan berbagai asumsi. Asumsi pertama adalah nanti abnormal earning-nya zero atau tidak ada. Kemudian abnormal earning-nya tetap segitu terus, perpetuity. Atau satu lagi, abnormal earning-nya meningkat, ada growth-nya, ada pertumbuhannya, dan sebagainya. Jadi inilah hal-hal yang perlu diperbandingkan antara kita membeli bond atau melakukan investasi ke dalam saham. Ini sebagai contoh ya, valuation model for terminal investment. Katakanlah teman-teman memiliki uang $100.000, mendapatkan ini ya, mendapatkan lotre, terus dibayar $100.000 per tahun selama 10 tahun, maka berapa sih nilai uang tersebut, gitu kan? Nilai uang tersebut ternyata di akhirnya adalah 736.000, bukan 1 juta dolar, karena ada percent value of money-nya di sini. Nah, percent value of money ini ya biasa ya, asumsi bahwa kita akan menginvestasikan ke tempat lain, ada opportunity cost. Bila uang tersebut kita terima cash di awal 1 juta gitu kan, tanpa bayarnya diangsur. Ketika kita punya uang 1 juta, maka kita masukkan bank gitu kan, kita akan mendapatkan future value uangnya itu berapa. Nah, kita akan membandingkan di sana dengan menggunakan percent value ini. Ini seperti saya jelaskan tadi bahwa untuk menghitung terminal investment, jadi di dalam proyeksi kita ada terminal years, adalah waktu hingga kapan kita melakukan proyeksi. Katakanlah 5 tahun atau 10 tahun. Maka tahun ke-5 atau tahun ke-10 disebut dengan terminal years. Nah, kemudian ada juga terminal value, adalah nilai atas investasi tersebut di atas nilai yang kita proyeksi setelah tahun yang kita proyeksi. Nah, yang menjadi masalah di dalam equity valuation karena going concern dari si perusahaan ini tidak dapat didefinisikan. Jadi bisa sangat panjang horizon waktunya. Kalau bond tadi udah cukup 5 tahun selesai. Jadi kita hanya menghitung 5 tahun dan selesai. Namun kalau di dalam earning ini, di dalam equity method ini, kita menghitungnya juga melihat setelah 5 tahun ini nilainya berapa sih value dari investasi kita gitu kan. Nanti kita percent value kan. Sehingga percent value atas saham atau equity kita ini berapa, kira-kira semacam itu. Di sini ada pertanyaan teman-teman? Belum ya, jangan dulu ya. Jadi valuation itu adalah proses mengkonversi forecast yang teman-teman lakukan kemarin menjadi nilai perkiraan atas nilai dari perusahaan, nilai aset ataupun nilai ekuitas dari si perusahaan tersebut. Jadi dari proyeksi itu teman-teman akan menilai ekuitasnya itu berapa sih nilainya di tahun teman-teman melakukan penilaian. Sehingga dari situ dengan harga, biasanya untuk membeli saham kan selalu ditentukan harganya. Katakanlah harga BRI itu 4.000. Apakah benar value dari satu lembar saham BRI itu 4.000 atau tidak? Kalau lebih dari 4.000, kita membeli dengan untung ya kan.
tinggi dari nilai tersebut, dari nilai intrinsik dari si perusahaan. Namun kalau kurang dari 4.000 nilai intrinsiknya, kita mau belinya buntung ya. Jadi nilainya di atas wajar atau over value. Nah, kita kan sebagai investor tidak mau kan over value. Kalau over value sih mendingan beli yang lainnya gitu kan. Nah, di dalam menilai harga wajar si perusahaan, biasanya investor, banker dan sebagainya itu menggunakan berbagai macam pendekatan agar harga wajarnya itu bisa benar-benar tercipta ya kira-kira. Pertama, ada beberapa cara nih ya teman-teman. Pertama adalah valuation based on price multiples. Jadi kita menggunakan performance tertentu untuk menilai berapa sih performance perusahaan ini, berapa sih price per sales, price per earning, dan price per book value dari si perusahaan ini, berapa sih nilainya. Kita biasanya akan menggunakan nilai rata-rata untuk mendapatkan nilai valuasi dari si perusahaan ini. Kemudian, nah, karena kita katakanlah ingin mendapatkan membeli si saham ini dalam waktu terbatas, katakanlah dalam waktu 5 tahun saja, kita juga bisa menggunakan dividen. Coba berarti berapa sih dividen yang akan kita dapatkan dalam waktu 5 tahun tersebut. Kemudian nanti ketika kita jual setelah 5 tahun, saham tersebut nilainya berapa, kita bisa menggunakan pendekatan discounted dividend. Kalau kita mengharapkan cash-nya. Namun nilai dari si perusahaan itu kan tidak selalu dari dividen. Karena ada beberapa perusahaan yang tidak membayarkan dividen. Perusahaan-perusahaan yang sedang meningkatkan nilai mereka. Jadi mereka sedang berekspansi gitu kan. Mereka akan cenderung tidak membagikan dividen. Ketika mereka cenderung tidak membagikan dividen, menggunakan discounted dividend ini akan satu sia-sia, kedua akan undervalue akhirnya. Karena si perusahaan sedang berekspansi. Uang dari semua earningnya, profitnya, dia gunakan untuk ekspansi, untuk investasi lagi. Jadi meskipun equity-nya tinggi, kita tidak melihat hal tersebut sebagai hal yang baik. Karena kita melihat dari dividen. Nah, kemudian ada satu lagi, meskipun tidak untung, ini si perusahaan bisa saja memberikan dividen, yaitu uang-uang yang ada di cash dia, katakanlah ada uang dari pinjaman atau apapun itu, dia gunakan untuk membayar dividen, meskipun sedang tidak untung. Nah, dengan demikian, sebenarnya nilai si perusahaan ini ketika dia memberikan dividen kepada kita akan semakin turun. Nah, pendekatan yang ketiga adalah discounted abnormal earning. Di sini kita menggunakan the sum current book value and present value of forecasted abnormal earning. Nanti saya jelaskan abnormal earning itu apa. Oh ya, tadi sudah dijelaskan ya. Sebenarnya abnormal earning itu adalah return di atas nilai, misalkan kita menggunakan dana tersebut untuk mendeposito atau di atas required return yang diharapkan. Jadi katakanlah si perusahaan itu memiliki equity 100 di tahun T gitu kan. Di tahun T. Nah, misalkan dia mendapatkan income 10 gitu. Dan saat itu bunga bank adalah 6%, maka masih ada abnormal earning dari si perusahaan itu. Jadi asumsinya adalah misalkan si perusahaan tidak melanjutkan usahanya dan seluruh sahamnya dijual gitu kan. Seluruh sahamnya dijual dan didepositokan, itu adalah normal earning-nya dia. Normal return dari
uang tersebut, atau ya yang resikonya sangat rendah, yaitu dengan deposito tadi, atau opportunity cost-nya dia, kira-kira gitu. Sehingga ketika masih memiliki selisih di sana, orang akan mau atau masih mau untuk menginvestasikan ke perusahaan tersebut. Kemudian pendekatan yang kedua adalah discounted abnormal operating income. Keempat ya, discounted abnormal operating income. Ini sangat mirip dengan discounted abnormal earning, cuman di sini hanya menggunakan operating income yang difokuskan. Kalau di sini kan all income, seluruh comprehensive income. Kalau di sini hanya operating income saja. Kemudian yang terakhir adalah discounted cash flow analysis. Nah, ini menggunakan pendekatan cash flow. Kalau menggunakan pendekatan cash flow, menggunakan pendekatannya adalah free cash flow analysis. Jadi free cash flow yang di discounted. Nah, kemudian pendekatan metode yang pertama yang akan kita bahas adalah price multiple. Price multiple ini kita akan menggunakan perusahaan-perusahaan lain sebagai pembanding dan menggunakan kinerja perusahaan sebagai pembanding ke depannya. Jadi ada beberapa step. Pertama adalah kita harus memilih performance atau value measure yang akan menjadikan basis pengukuran kita. Bisa price to book ratio atau earning to book ratio dan sebagainya. Kemudian pilih comparable firm untuk menilai kinerja si perusahaan. Kemudian estimate price multiple for comparable firm using the chosen measures, bisa menggunakan earning, bisa menggunakan book value, gitu kan. Kemudian apply the comparable firm multiple to the being analyzed. Namun ada beberapa permasalahan di dalam price multiples ini. Pertama adalah di dalam menyeleksi perusahaan yang terpilih. Kemudian katakanlah kita menggunakan earning, kebetulan di tahun tertentu earningnya sedang jeblok. Maka ketika kita menggunakan nilai tersebut sebagai pembagi, maka apapun nilainya akan overrated ya, akan terlalu tinggi, sehingga tidak terlalu bagus untuk digunakan. Kemudian yang terakhir adalah adjusting multiple for leverage. Nah, permasalahan pertama di dalam menyeleksi comparable firm. Katakanlah gini, kita memilih salah satu perusahaan ini sebagai pilihan, katakanlah Nike gitu kan. Nike, apakah nilai price per earningnya si Nike ini udah baik atau belum? Price per booknya baik atau belum? Enterprise per sales-nya baik atau enggak, dan sebagainya. Katakanlah price per book-nya value-nya si Nike ini adalah 3,59. Bila dibandingkan dengan Puma, harga terhadap book value-nya si Puma ini lebih tinggi. Bisa disebut agak lebih mahal gitu kan. Kemudian kalau dari Nike, sisi Nike, price per earning. Jadi setiap harga jadi satu earning ini harus dihargai 16,64. Kalau ini satu book value dihargai 3,59. Nah,
Jadi kelihatan lebih mahal. Kemudian enterprise value per sales. Setiap satu sales dianggap dinilai enterprise value-nya 1,43 dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya menggunakan satu perusahaan atau dua perusahaan sebagai pembanding, akan kesulitan kita. Nah, karena ada beberapa hal yang mempengaruhi. Karena si perusahaan pasti juga volatile ya. Saat tertentu dia naik, saat tertentu dia turun. Karena kita akan menggunakan hanya satu point of waktu, satu titik waktu saja. Jadi bisa saja Nike pada tahun 2006 ini penjualannya rendah. Gitu kan. Sedangkan si Puma pada saat itu penjualannya tinggi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian agak kurang baik ya, kurang fair kalau kita menggunakan hanya satu perusahaan saja. Sehingga kita biasanya akan menggunakan seluruh perusahaan ini dengan rata-rata. Jadi setiap perusahaan memiliki perbedaan di dalam growth atas pertumbuhan penjualannya, kemudian atas profitability-nya, juga ada risikonya. Risikonya berbeda. Jangan-jangan yang saat ini earning-nya bagus, tapi risikonya tinggi. Risikonya tahun depan sudah tidak laku lagi dan sebagainya. Kemudian, meskipun si perusahaan ini masih dalam industri yang sama, mereka memiliki strategi yang berbeda, strategi penjualan yang berbeda dan sebagainya. Tahun ini melakukan promosi besar-besaran sehingga earning-nya rendah dan sebagainya. Sehingga di dalam membandingkan ini, pertama kita harus memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki industri sejenis. Kemudian kita mengumpulkan sebanyak mungkin, gitu, sebanyak mungkin perusahaan untuk melihat secara average-nya semacam apa sih? Katakanlah 15,01, ini 2,84, sini 1,06, 8,49. Dengan demikian kalau kita membeli Nike ini worth it atau enggak? Dengan average industri semacam ini. Jangan-jangan membeli Skechers lebih baik dan sebagainya. Jadi dengan kita melakukan average dari si perusahaan. Kemudian problem yang kedua adalah measurement based selected for the multiple. Jadi kita misalkan menggunakan earning. Kemudian ada nggak permasalahan akuntansi dari earning tersebut? Kemudian book value. Ada nggak sustainability of ROE-nya dan growth-nya bagus atau enggak? Jangan-jangan hanya berhenti di situ saja. ROE-nya bagus, kemudian book value-nya bagus, dan sebagainya. Tahun depan ada penjualan dan sebagainya membuat si perusahaan jelek dan sebagainya. Kemudian bagaimana pertumbuhan di depan? Jangan-jangan memangnya bagus, namun ke depan ternyata malah anjlok karena si perusahaan jelek di dalam promosi dan sebagainya. Kemudian ada masalah yang ketiga adalah dengan menggunakan pendekatan firm multiple study, kita benar-benar menggunakan atau kita mendasarkan pada market efisiensi. Kita menganggap bahwa informasi yang ada di market pasar saham itu benar semua atau dapat diandalkan, gitu kan? Atau bisa menggambarkan nilai dari si perusahaan, entah penjualannya ataupun book value-nya dan sebagainya. Book value-nya dan sebagainya. Kemudian kita akan bermasalah kalau kita hanya menggunakan pembanding sedikit sekali perusahaan.
Sehingga average-nya mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah di sana. Kemudian ada problem yang lain adalah multiple perform with poor performance. Katakanlah di tahun tertentu si perusahaan ini performanya sedang jelek. Jadi performanya sedang jelek, penjualannya sedang jelek dan sebagainya. Kita menggunakan nilai itu sebagai acuan atau terlalu bagus sebagai acuan. Katakanlah yang kemarin saya mencontohkan untuk teman-teman, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sablon gitu kan. Di tahun-tahun pemilu biasanya mereka earning-nya atau income-nya tinggi sekali, profit-nya pun tinggi sekali. Karena mereka banyak calon-calon legislatif dan sebagainya mencetak baju, mencetak baliho dan sebagainya. Sehingga penjualannya pun baik, income-nya pun baik. Apakah kedepannya akan semacam itu? Sehingga ketika kita memilih tahun tertentu sebagai denominator atau pembagi, akan membuat nilai tahun-tahun ke depan menjadi rendah dan sebagainya. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang ada transitory shock. Katakanlah pada saat tertentu mereka melakukan discontinued operation, mendapatkan gain besar-besaran dari sana, sehingga menghasilkan shock yang sangat tinggi. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan semacam itu yang di atas rata-rata terlalu jauh gitu, outlier, kalau di statistik disebut outlier, sebaiknya dihilangkan dari perusahaan yang digunakan sebagai basis penilaian, karena dia terlalu outlier, sehingga akan mempengaruhi average secara umum. Katakanlah si perusahaan lain rata-rata profitnya hanya 30% dari sales gitu. Tapi ada perusahaan tertentu yang sampai 50, 60 dan sebagainya. Nah, sebaiknya di outlier dihapuskan, dihilangkan dari uji petik atau sampel kita. Kemudian problem must adjust multiple for leverage difference. Nih, calculation must be consistent between the numerator and denominator. Konsistensi determine reflect before payment of debt to debt. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang leverage utamanya adalah debt leverage, bukan equity leverage dan sebagainya. Perlu dipertimbangkan. Jadi harus di-adjust the numerator to include the market value of debt as well. Bila ada perusahaannya leverage-nya terlalu tinggi, debt leverage-nya terlalu tinggi dan sebagainya. Sebagai contoh, kita memiliki masalah, katakanlah di sini, berapa sih sebenarnya market value-nya si perusahaan Dell ini? Katakanlah compact computer, sales-nya 31, terus gateway 7.000 gitu kan. Dell computer itu 18, earning-nya si compact 800, gateway 346. Kemudian Dell computer 1460. Ini sangat jauh ya. Sales-nya sekian, earning-nya sekian, sangat jauh. Kemudian book value-nya si compact ini 11.000, gateway ini 1.300, terus kemudian Dell computer ini hanya 2.000. Market value si perusahaan, si compact ini 40.000, gateway ini 10.000. Nah, ini yang harus kita cari. Berapa sih sebenarnya market value-nya si Dell computer ini, kemudian price per sales-nya berapa, price per earning-nya berapa, price per book value-nya berapa.
dari situ kita akan menggunakan rata-rata ini, market value-nya. Market value rata-rata. 40 tambah ini. Pertama sales-nya dulu ya. Sales-nya adalah 1,35. Ini 1,3 tambah 1 bagi 2 kalikan dengan sales number. Sehingga del valuation-nya adalah 24,628. Ini value atas sales-nya. Kemudian earning-nya rata-rata adalah gini. Price per price-nya 39,4. Sehingga 1,460. Nah, ini del valuation-nya adalah 57,524, book value average-nya sekian, sehingga didapatkan market value dari si del ini adalah 31,794. Dengan nilai tersebut, layak nggak membeli del dengan katakanlah nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari market value ini? Oke. Di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau enggak, metode yang kedua yang kita pakai adalah discounted dividend model. Di discounted dividend ini, nah, kalau kita menghitung dividend bond, tadi kan gampang ya. Value dari si atau expected value dari si perusahaan tadi, kalau menggunakan bond adalah cash flow dibagi dengan premiumnya ini. Dibagi dengan discountednya. Kalau untuk si perusahaan ini, dividen harusnya di sini yang terakhir adalah terminal value-nya berapa sih kalau si perusahaan dijual. Jadi equity valuation-nya menggunakan cash flow yang diterima oleh si pemegang saham. Value adalah percent value of all future cash received. Jadi semua cash yang diterima oleh si perusahaan, si pemegang saham. Kemudian value utamanya adalah all dividend tambah the liquidating dividend. Jadi likuidasi terakhir. Liquidating dividend is the profit left after selling all the firm asset at the end of its life and paying out the creditors. Jadi sisa sama aja dengan equity-nya berapa sih the liquidating dividend ini. Sehingga value of equity-nya adalah percent value of expected dividends. Dengan asumsi dividen yang terakhir nanti adalah liquidating dividends. Hal yang penting adalah value equity, bukan value aset. Kalau aset kan belum dikurangi dengan debt, dengan hutang kan. Nah, ini harus dinilai dengan mengurangi dengan hutang. Kemudian juga menggunakan equity cost of capital. Jadi bunga atau beban bunga untuk kalau kita hutangnya berapa sih gitu kira-kira. Nah, ini rumusnya. Jadi adalah penjumlahan semua dividen yang diterima tambah TV ini bisa disebut dengan liquidating value dividen atau terminal value adalah nilai kalau si
perusahaan atau sahamnya kita jual setelah dikurangi dengan debt dan sebagainya. Jadi berapa sih yang terakhir kita terima? Semacam itu rumusnya. Kemudian ada beberapa isu kalau kita menggunakan dividend approach. Pertama adalah berapa sih target dividen yang kita terima, naik atau turun, terus kemudian menggunakan apa untuk memperkirakannya, dan kemudian cash flow-nya berapa, earning-nya berapa, kemudian time horizon-nya berapa untuk dividen ini, 5 tahun kah, 10 tahun kah, tidak terbatas kah. Kemudian hal yang terpenting adalah terminal value-nya seperti apa menghitungnya. Kemudian discount rate-nya berapa. Discount rate ini biasanya cost of capital-nya yang digunakan. Nah, sehingga didapatkan rumus dari value of equity di sini menggunakan dividend discount model adalah dividen bagi dengan ini discount rate-nya. Discount rate tadi 1 plus R pangkat T ya. Perlu diingat-ingat, rho itu 1 plus R pangkat T. Kemudian di dalam menghitung terminal value kita menggunakan 3 asumsi. Nah, nanti di dalam menghitung metode-metode yang lain, asumsi terminal value-nya menggunakan hal yang sama, teman-teman. Nah, cuman untuk yang DT, untuk yang ke bawah kan kita menggunakan abnormal earning dan abnormal operating earning. DT diganti dengan abnormal earning. T di sini adalah terminal years atau tahun di saat kita melakukan forecasting. Katakanlah forecasting kita sampai 5 tahun, maka T-nya adalah tahun kelima. Sehingga nanti AE-nya dan AOE dan sebagainya adalah T plus 1. 1 tahun setelah itu. Namun di sini discount rate-nya masih menggunakan discount rate tahun T. Discount rate tahun T. Ya, discount rate tahun T. Ini untuk yang perpetuity, jadi pengembaliannya tetap. Ini untuk yang perpetuity with growth. Jadi selain abnormal earning atau dividennya hanya gitu-gitu aja, tapi ada growth-nya juga. Dividennya setiap tahun bertambah. Growth-nya diperkirakan, growth rate-nya diperkirakan. Ada juga TV-nya 0. Ini misalkan semakin ke depan growth rate-nya minus. Growth rate-nya minus atau tidak, growth rate-nya minus. Kita menggunakan terminal value-nya 0 atau tidak ada nilainya di akhir. Ya. Sehingga nilainya bisa digambarkan semacam ini. Jadi dividen plus terminal value di tahun T. Nah, terminal value di tahun T. Atau ini tahun saat saham dijual. Nah, kemudian untuk menggunakan diskon model mengimplementasikan, pertama kita harus memforecast atau memperkirakan berapa sih dividen yang dibayar, kemudian estimate cost of capital for equity, atau ininya ya, R-nya, kemudian calculate forecast dividend growth pattern to estimate TV, calculation method bisa menggunakan zero, perpetuity atau perpetuity with growth, kemudian calculate TV at time T, oke, kemudian discount forecast dividend to TV years, and discount TV
add together for total value of equity. Nah, ada permasalahan ketika kita menggunakan dividend discount model. Pertama adalah dividend payout policy. Jadi ada perusahaan yang tidak membayar dividen, sehingga uangnya menjadi return earning terus. Nah, apakah kita akan menilai si perusahaan itu nol? Kan nggak mungkin kayak gitu. Misalkan si perusahaan tidak membayar dividen hingga tahun ke-6, gitu kan. Kita melakukan perkiraan hingga horizonnya 5. Maka di tahun 1, 2, 3, sampai 6 pun dividennya masih 0. Artinya adalah D-nya 0, TV-nya juga 0. Dengan demikian, misalkan kita menggunakan itu sebagai penilaian, maka value of equity kita menjadi 0. Padahal return earning dari si perusahaan atau equity-nya si perusahaan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian masalah kedua adalah perusahaan dapat menggunakan uang yang dia pinjam untuk membayar dividen. Sehingga dividen itu tidak menggambarkan value creation, padahal kita mau beli si perusahaan ini untuk menciptakan value creation. Nah, yang ketiga, masalah ketiga adalah liquidating firm. Berapa sih nilai likuiditas atas si perusahaan ini ke depannya dan sebagainya. Ini permasalahan yang ada di dividend discount model, sehingga nanti akan dijawab dengan abnormal earning model. Ini kira-kira contoh dari menggunakan dividend discount model. Nah, tugas teman-teman, ini jadi tugas ya. Tugasnya adalah menyalin ini menjadi Excel. Nah, tapi ini menggunakan rumus sendiri. Silakan dihitung bagaimana menemukan angka-angka ini. Oke? Bagaimana menemukan nilai dari total value ini. Silakan. Nanti sebagai latihan, teman-teman. Ini satu dividend discount model. Terus kemudian nanti yang discounted abnormal earning valuation, teman-teman ada 3 latihannya dengan asumsi AE-nya 0, kemudian AE-nya perpetuity, satu lagi AE-nya perpetuity with growth. Jadi buat latihan teman-teman. Dikumpulkan minggu depan ya. Nah, yang itu tadi jadi permasalahan terkait dengan dividend discount model. Yang ketiga adalah kita menggunakan discounted abnormal earning atau residual income. Karena earning ini dianggap sebagai value creation. Dengan adanya earning, maka equity dari si perusahaan itu semakin naik, gitu kan. Earning dikurangi atau net income dikurangi dengan dividen yang kita bayarkan adalah penambahan dari book value atas equity yang di perusahaan. Sehingga earning ini dianggap sebagai pencipta dari value creation, pencipta dari value si perusahaan. Oke. Sehingga dengan earning model ini dianggap lebih relevan daripada dividen model. Karena dividen bisa aja nggak dibayar, kedua bisa aja menggunakan uang yang dia pinjam untuk membayar dividen. Nah, kita dari sini menilai dari book value of equity. Jadi sebenarnya ketika kita membeli saham itu, yang kita beli adalah equity-nya dari si perusahaan tersebut. Maka sangat relevan
relevan kalau kita menggunakan book value of equity sebagai penilaian dari nilai saham. Book value of equity itu adalah aset dikurangi liabilities atau kepemilikan pemegang saham atas ekuitas, gitu kan. Kemudian earning is the flow of value created between 2 points in time. CSP ini clean surplus profit atau bisa juga net income ya. Net income atau net comprehensive income. Kemudian dividen adalah uang yang dibayar kembali ke pemegang atau div 1. Sehingga dengan demikian book value tahun 1 adalah book value tahun 0 ditambah dengan earning-nya, net income-nya tahun 1 kurangi dividen yang dibayarkan. Sehingga di sini ini bisa disebut dengan return earning ya. Ini return earning-nya. Dengan demikian, dengan menggunakan ini, model yang ini, kita menghitung return earning dari si perusahaan. Namun kita mempresent value-kan dari return earning tersebut. Oke. Sehingga discounted abnormal earning valuation method ini secara konsep bila sebuah perusahaan menginvestasikan uangnya ke dalam sebuah proyek, dia mengharapkan return on investment equal the required return, setidaknya ya sama dengan required return. Kemudian how much value does the project add to the firm? Berapa sih nilai yang dapat dikontribusikan oleh si perusahaan dan sebagainya. Nah, sehingga abnormal earning adalah net income yang dikurangi dengan required return kali investment. Jadi secara umum, jadi ketika kita menginvestasikan ke perusahaan, kita mengharapkan bahwa perusahaan nilai yang kita investasikan ini melebihi dari kalau kita katakanlah mendepositokan dan sebagainya sebagai premium atas uang yang kita depositokan. Sehingga dengan abnormal earning inilah yang kita anggap sebagai value added buat kita. Kalau nggak ada abnormal earning ini, dianggap tidak ada value added buat kita. Ya sebaiknya kita mengambil yang tidak ada resikonya. Katakanlah bond, katakanlah deposito dan sebagainya. Sorry. Nah, sehingga discounted abnormal earning and valuation ini, value of earning, value of equity adalah book value of equity ditambah dengan abnormal earning dibagi dengan discounted. Discountednya ini ya, row. Biasanya ditulis row dan sebagainya. Kemudian abnormal earningnya adalah ini harusnya kali, bukan kali gitu. CSP kurang ini. Kemudian maka value dari equity-nya adalah book value tahun E ditambah dengan total abnormal earning. Total abnormal earning hingga tahun minus D. Tahun T ya. Nah,
kita memiliki 3 kemungkinan abnormal earning. Pertama adalah 0, kemudian continuous in perpetuity. Kalau abnormal earning-nya 0, maka net income sama dengan book value of equity dikurangi dengan net income dikurangi dengan return kali book value of equity. Artinya tidak ada penambahan ekuitas. Tidak ada penambahan nilai. Kalau abnormal earning continuous in perpetuity berarti kenaikannya terus-menerus. Kalau ini ada growth-nya. Oke. Nah, cara mengerjakannya pertama adalah forecast CSP, Clean Surplus Profit and Book Value of Equity. Kita bisa menggunakan cara forecasting yang kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya, menggunakan growth atau rata-rata growth. Kemudian estimate cost of capital for equity, ini nilainya berapa persen. Kemudian calculate abnormal earning, itu CSP, kurangi opening BVA, ya, equity tahun sebelumnya dikalikan cost of capital. Kemudian calculate the forecasted abnormal earning, growth pattern and estimated TView method. TV-nya menggunakan 0, perpetuity or perpetuity with growth. Kemudian calculate TV at time t, di mana growth pattern stabilize. Jadi menggunakan 0, perpetuity atau perpetuity with growth. Kemudian discount the forecasted abnormal earning to the TV years and discount the TV and add together with the opening book value to get the total value. Nah, ini caranya, teman-teman. Saya menggunakan pendekat abnormal operating earning sebagai contoh. Nah, oke, abnormal operating earning sebagai contoh. Sebagai contoh adalah ini kebetulan notepad-nya udah dikasih 3.900, 4602, 5292 dan sebagainya. Kemudian NOA-nya juga udah diberikan oleh soal. Kemudian book value of debt-nya adalah book value of debt di tahun awal. Adalah utang di tahun awal. Kemudian cost of capital-nya diberikan 16%. Sehingga discount value-nya adalah ini. Discount value-nya adalah ini 1,16, ini ya. Tambah 16% pangkat 1 gitu. Dan seterusnya. Oke, didapat sekian macam ini. Kemudian nilai abnormal earning-nya adalah C5, ini notepad, dikurangi dengan B6 adalah ini, hutang, debt-nya, kali 16%. Cost of capital-nya. Cost of capital-nya. Book value of debt. Jadi katakanlah teman-teman menggunakan uang utang untuk membiayai ini semua. Jadi cost of capital-nya semacam itu. Sehingga abnormal earning dari si perusahaan ini adalah 1,995 dan sebagainya. Jadi angkanya ini tetap ya.
Jadi anggapannya adalah kalau net operating asset ini, nilai net operating asset ini kita gunakan untuk hal yang lain gitu kan. Net operating asset ini kita gunakan untuk hal yang lain. Jadi kita jual semua net operating asset, kita depositokan. Maka normal earning-nya adalah net operating asset dikalikan dengan bunganya gitu. Dan seterusnya. Dari sini kita dapat growth-nya 16%, 12%, 15%, 15%, 15%. Jadi ini AE perpetuity with growth. Asumsinya semacam itu. TV-nya adalah nilai ini abnormal earning tahun T plus 1 dibagi dengan cost of capital dikurangi dengan growth. Itu. Ini didapatkan nilai ini adalah abnormal earning dibagi dengan diskon rate-nya. Nah, ini adalah penjumlahannya. Sehingga percent value atas abnormal earning di perusahaan ini adalah semacam ini nilainya. Kemudian TV-nya pun harus didiskonted. Tahun T ini harus didiskon dengan ini. Jadi total value-nya semacam itu. Value of debt-nya ini ada, sehingga total value of equity di tahun T, di tahun kita melakukan pembelian atau tahun awal kita ini adalah 202.737. Sehingga dengan demikian nilai perusahaan menurut kita adalah sekian. Nah, inilah valuation yang kita lakukan. Nah, nanti tugas teman-teman di sini melakukan perhitungan tadi menggunakan Excel kayak yang semacam saya kerjakan tadi untuk nilai ini semua. Abnormal earning valuation dengan AE0, AE with growth, kemudian adalah AE with perpetuity with growth, oke? Nah, ini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Halo? Oke. Ada beberapa advantages dan disadvantages menggunakan discounted abnormal earning valuation ini. Dianggap lebih baik daripada cara yang lain, metode yang lain. Fokus di dalam profitability dan growth from investment. Direct, kemudian align with what people forecast and can be validated. Kemudian incorporated the financial statement. Jadi didukung dengan financial statement, forecast income statement and balance sheet, karena sampai equity-nya kita melakukan forecasting. Kita juga mengakui adanya value added, kemudian match dengan value added to value loss. Nah, ketika growth-nya minus, maka ada value loss. Kemudian treat investment as an asset. Kemudian versatility can be used with variety of accounting method. Disadvantage-nya adalah require understanding of how accounting works, problem with accounting, forecast horizon, dan horizon depend on the quality of the accounting. Ini cepat ya, baterai saya hampir habis. Kemudian ada modifikasi dari abnormal earning tadi adalah abnormal operating income. Dengan pendekatan yang sama, bahwa equity adalah aset dikurangi liability. Dengan demikian adalah value of equity adalah value of asset dikurangi book value of debt. Jadi kemudian discounted abnormal operating income method simpler as no need to think about leverage.
nggak perlu memikirkan ke equity leverage. Kemudian equity sama dengan oh, sorry. Oke, yang ini tadi ini jadi PR ya buat teman-teman ngerjain. Jadi mulai dari mana ya tadi saya PR kan? Dari sini discounted dividend ini, kemudian ini dan ini jadi PR buat teman-teman untuk mengerjakan sesuai yang mirip dengan Excel saya tadi. Agar teman-teman lebih memahami. Kemudian ini advantage, disadvantage-nya saya jelaskan tadi. Kemudian ini adalah modification-nya. Karena kalau yang discounted abnormal earning valuation ini menggunakan comprehensive income. Nah, kalau yang ini hanya menggunakan NOPAT. NOPAT ya. Equity-nya menggunakan net operating asset dikurangi net debt, kemudian CSP, clean surplus profit adalah NOPAT kurangi net financing expense. Itu. Caranya mirip atau hampir sama dengan yang tadi itu. Value of operating asset, net operating asset ya, book value of asset, NOA ditambah percent value abnormal operating earning. Kali ini rumusnya. Value of asset adalah NOA ditambah NOPAT kurangi dengan required return kali NOA dan sebagainya. Ini rumusnya mirip sekali dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, cara melakukan mengerjakannya adalah forecast dulu NOPAT-nya berapa menggunakan cara yang sebelumnya, teman-teman. Terus kemudian cara yang pertemuan sebelumnya, estimate cost of capital for the firm, kemudian calculate abnormal operating earning-nya, NOPAT kurangi opening NOA kali dengan cost of capital, kemudian calculate forecast abnormal operating earning, growth pattern to estimate TV calculation, kemudian calculate TV at time T, kemudian discount forecast. TV ini teman-teman menggunakan rumus yang awal tadi ya, teman-teman. Ini rumus yang ini, rumusnya sama semua. Ini kalau dividen diganti dengan abnormal earning-nya. Kemudian discount forecast, terus ini soalnya firm value less book value of debt sama dengan equity value. Jadi tujuan akhirnya adalah menghitung equity value-nya. Kemudian discounted abnormal earning, ini solusinya adalah semacam ini dari nilai tersebut. Nah, nanti saya kirimkan Excel-nya ke teman-teman. Perlu dipahami bahwa discounted abnormal operating income valuation ini memberikan hasil yang sama dengan abnormal earning valuation cara yang sebelumnya. Namun bagusnya adalah tidak memerlukan leverage, just take off current debt, usually recorded on the balance sheet at an amount close to the market value. So, jadi lebih mudah karena menggunakan current debt aja. Ini discounted cash flow, ini malah lebih mudah dari yang sebelumnya. Jadi discounted cash flow ini similar to the abnormal earning valuation method. The discounted cash flow derived from the discounted dividend model, gitu ya. Dari dividend model tadi adalah uang yang dibayarkan saja ke pemilik gitu melalui dividen.
Namun kalau ini adalah dari free cash flow. Jadi free cash flow adalah dividen plus net cash to debt holder atau cash flow, operating cash flow dikurangi dengan investment. Ini adalah free cash flow. Equity value-nya adalah percent value adalah free cash flow to equity. Jadi value of free cash flow-nya adalah ini ya, cash flow kurang operating cash flow dikurangi dengan investment, didiskonkan sehingga equity-nya adalah value of equity-nya adalah value of free cash flow tadi dikurangi dengan value of debt, dividend. Value of dividend. Ini udah. Jadi gitu aja caranya. Continue. Kemudian kapitalis modelnya adalah infinite ya. Infinite. Kemudian kapitalis terminal free cash flow as perpetuity. Jadi sama tadi kita menggunakan abnormal earning, ada yang zero abnormal earning untuk menghitung TV, ada yang free cash flow-nya perpetuity atau tetap setiap tahun, atau juga dengan kalau PowerPoint udah kelihatan teman-teman? Sudah Pak. Udah Pak. Oke, kemudian ada beberapa step di dalam melakukan forecasting menggunakan discounted cash flow valuation method. Pertama adalah forecast free cash flow. Jadi rangkanya dari tadi mirip atau malah sama ya teman-teman. Pertama adalah kalau yang lain forecast untuk yang operating tadi, forecast NOPAT-nya. Untuk yang sebelumnya forecast CSF-nya dan sebagainya. Kemudian estimate cost of capital for the firm. Kemudian calculate forecast FCF growth pattern to estimate TV calculation. Karena TV akhir itu nilainya adalah ini, gitu. Ini adalah TV akhir ya. Ini TV akhir. Jadi TV ada yang 0, ada yang perpetuity, artinya naiknya sama terus sepanjang tahun. Kemudian ada juga yang dengan growth. Nah, untuk menghitung TV menggunakan rumus yang ini. Kemudian calculate TV at time T, di mana growth pattern-nya destabilize. Bisa menggunakan yang ini semua. Kemudian discount forecast FCF to TV years. Kemudian discount the TV at together for total firm value less book value of debt sama dengan equity value. Oke. Firm value less book value of debt adalah equity value. Jadi terakhir pokoknya dari pembahasan kita ini discounted value, discounted cash flow, discounted dividend dan sebagainya adalah equity value-nya berapa sih terakhir. Itu yang kita cari. Nah, kalau dari sini DCF valuation method, ini contohnya, ini jadi PR teman-teman untuk menghitung ya.
Ini kita menggunakan asumsi bahwa ada growth dari setiap tahunnya. Jadi kalau kita menggunakan metode ini artinya adalah perpetuity with growth. Jadi semakin selalu naik dan ada growth-nya. Ini growth-nya adalah 15%, 15%, 15%. Oke. Nah, nanti di PR teman-teman terakhir buat sebuah kesimpulan perbandingan antara berapa tadi? Apa namanya? PR-nya yang ini kebetulan hanya satu ya. Untuk yang operating income ini adalah hanya with growth ya, hanya satu. Kemudian untuk yang ini ada 3, jadi 4, 5 tambah ini 6 pekerjaan lah kira-kira gitu, tapi cara ngerjainnya sama semua, tinggal ganti-ganti ininya. Kemudian ada beberapa permasalahan dengan DCF, discounted cash flow. Pertama, investasi dianggap sebagai value loss, padahal investasi itu nggak mengurangi value kan? Karena free cash flow itu operating cash flow dikurangi dengan investment. Padahal investment itu tetap menambah value dari si perusahaan. Tetap menambah value si perusahaan. Sehingga dengan adanya cash flow from operation ini, free cash flow ini, investment dianggap sebagai loss. Ini yang kurang tepat ya. Value received is not matched against value surrendered to generate value, except for long forecast horizon. Karena dengan investasi, dengan jangka waktu yang pendek, dianggap uang yang diinvestasikan tadi hilang. Namun di jangka depan, uang yang diinvestasikan tadi sebenarnya akan menghasilkan, mengenerate profit lagi, dan profit lagi. Daripada dia tidak melakukan investasi. Kemudian analis forecast earning, not cash flow. Gitu. Jadi di dalam analisis ini sebenarnya kita di analisis itu earningnya, bukan cash flow-nya. Kapan discounted cash flow ini bagus untuk digunakan? Ketika investment partner produce a constant free cash flow, a free cash flow growing at a constant rate. Jadi kalau investasinya naik turun juga tidak terlalu bagus untuk menggambarkan kondisinya. Katakanlah di tahun kedua tiba-tiba si perusahaan melakukan investasi besar-besaran gitu kan. Melakukan investasi besar-besaran sehingga seluruh clean surplus profit digunakan untuk investasi. Akhirnya free cash flow-nya kan 0 gitu kan. Sehingga tidak bisa menggambarkan dengan baik pattern tersebut. Namun ketika si perusahaan ini bisa membuat pattern bahwa investasi itu adalah 5%, 10% tiap tahun, gampang kita membuat penilaian atas perusahaan menggunakan free cash flow ini. Namun ketika model investasinya adalah tidak tentu kayak gitu, tiba-tiba investasi, tiba-tiba tidak, atau tidak reguler, maka akan memberikan nilai yang bias terhadap si perusahaan. Oke. Kemudian discounted cash flow valuation ini ada advantage-nya. Pertama adalah mudah ya. Cash flow are real and easy to think about, not affected the accounting rules. Karena cash itu tidak actual, tidak ada rule dan sebagainya. Jadi lebih
lebih apa namanya? Lebih endal daripada profit accrual. Kemudian familiarity, lebih familiar buat kita. Straight application of familiar net present value of technique. Biasanya memang yang di present value teknik itu ya cash flow gitu kan. Namun ada disadvantage-nya. Pertama adalah suspect concept, free cash flow does not measure value added in the short run. Karena investasi dianggap losses gitu kan. Value gained is not matched with value given up. Jadi kita memberikan sejumlah uang untuk digunakan investasi, namun dianggap losses oleh si analisis dalam hal ini. Dalam analisis itu tidak tepat, kan? Kemudian free cash flow fails to recognize value generated that does not involve cash flow. Contohnya adalah investment treated as value loss, gitu. Jadi padahal kita udah menghasilkan uang nih, namun sebagian untuk investasi atau menghasilkan profit nih. Tapi karena sebagian profit digunakan investasi, dianggap value loss. Jadi fail di sana untuk merecognize hal tersebut. Free cash flow is partly a liquidation concept from increased free cash flow by cutting back on investment. Konsep likuidasi yang sebagian aja ya. Dengan mengurangi investment, si perusahaan bisa meningkatkan cash flow. Dengan mengurangi investasi, padahal bisa mengganggu perusahaan itu bagaimana menjerit earning ke depan. Nah, sehingga secara short run, free cash flow ini tidak bisa diandalkan dengan baik. Forecast horizon may require long forecast horizon to recognize cash inflow from investment. Katakanlah investasi saat ini belum tentu bisa menghasilkan di saat itu juga kan. Membangun pabrik katakanlah. Pabrik selesai dalam 1 tahun, namun kan belum bisa menghasilkan atau mengenerate earning di tahun tersebut. Nah, ini tidak bisa diakomodir oleh free cash flow konsep ini. Kemudian validation, hard to validate free cash flow forecast. Lebih susah ya untuk memvalidasi free cash flow ke depan. Karena apa? Ya karena itu ada investasi dan sebagainya. Kemudian not what is forecast analysis, forecast earning, not free cash flow. Adjusting earning forecast to free cash flow, free cash forecast require further forecasting of accrual. Iya, jadi misalkan ada piutang dan sebagainya. Sehingga tidak bisa diakomodir, tidak bisa kita kapitalisasi sebagai earning kita, sehingga penjualan yang bersifat piutang atau pembelian yang bersifat utang akan susah untuk diakomodir di dalam hal ini. Jadi bisa sangat bias. Kira-kira semacam itu untuk discounted cash flow valuation. Nah, ini ada comparison and summary. Comparing three model, DDM, DCF, and DAE. All three models are derived from dividend discount model. Okay. Difference focus on different way of thinking about value creation. Okay. Kalau yang dividen dianggap equity itu adalah atau nilai dari si perusahaan adalah dividen yang diterima oleh pemegang saham atau investor, itu aja. Namun untuk yang discounted abnormal earning, value creation itu ya
ketika ada penambahan earning atau penambahan equity gitu. Penambahan equity. Di sisi lain untuk yang operating abnormal operating earning tadi, dia nggak begitu mempedulikan bahwa ada comprehensive income gitu. Karena comprehensive income terkadang bias. Karena hanya terjadi sekali 2 kali dalam kurun waktu tertentu. Namun kalau operating income adalah reguler harusnya. Kemudian require different level of structure. Okay. Have different implication for terminal values. Kemudian ini research results, payment dan sebagainya. Over shorter forecast horizon, 10 years or less, valuation estimate using discounted abnormal earning are more precise than discounted dividend or discount cash flow. Okay. Advantage persists over both conservative and aggressive accounting, reflect the finding that accrual accounting predict future cash flow. Kemudian ini summary, valuation, convert forecast of value creation performance into a price. Apa nih? Oke, Mbak Indis jaringannya terputus. Oke, kemudian metode-metode yang lain itu berasal dari DTM juga awalnya. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Price multiple juga bisa digunakan. Namun ini sangat terbatas ya. Kalau tadi kayaknya kelemahannya lebih banyak price multiple sini daripada yang lain. Price multiple popular as there is no need for multi-years forecast but finding comparable firm. Jadi untuk price multiple ini tidak perlu jangka panjang untuk melakukan forecastingnya. Namun butuh menemukan perusahaan atau industri yang tepat untuk digunakan sebagai benchmarkingnya. Nah, jadi dengan demikian semua metode ini bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu, untuk valuation. Namun perlu dicatat bahwa discounted cash flow tadi memiliki berbagai kelemahan, terus DTM juga punya kelemahan dan sebagainya. Jadi menggunakan metode ini harus dengan bijak ya, harus memahami bahwa ada kelebihan dan kelemahan di dalam penggunaan metode-metode tersebut. Maka dari itu, ini seperti disebutkan di awal bahwa banker dan sebagainya bisa menggunakan lebih dari satu alat dalam untuk melakukan penilaian. Bisa lebih dari 5 metode of valuation. Nah, untuk yang hari Jumat kita akan melakukan implementasi dari valuation. Kita akan melakukan penilaian atas aset dan earning juga. Dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Halo? Mas Jose, ada pertanyaan? Oke. Lumayan ini ya. Kalau untuk melakukan ulang penilaian
PR ini saya rasa nggak kesulitan ya teman-teman. Nanti saya kirimkan Excel yang saya bikin tadi. Satu, operating abnormal operating earning, namun bisa digunakan, logikanya bisa digunakan untuk yang lainnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh saya tutup ya pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat jam 8 ya. Mbak Indis nggak ada? Oke, demikian pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.